Di pinggiran kota Semarang yang ramai, di antara deretan rumah sederhana dan toko-toko kecil, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Sony. Pak Sony adalah seorang pengemis yang sudah lama mengembara di jalanan kota ini. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Sony sudah memulai rutinitasnya. Dengan langkah yang lambat namun pasti, ia menjelajahi jalanan, dengan harapan bisa mendapatkan beberapa lembar rupiah dari belas kasihan orang-orang yang lewat. Pak Sony tidak memiliki rumah permanen. Dia tidur di bawah jembatan atau di sudut-sudut kota yang tersembunyi, bergantung pada cuaca dan keamanan. Kadang-kadang, dia mengandalkan tempat penampungan sementara yang disediakan oleh beberapa lembaga sosial. Tetapi seringkali, dia lebih memilih tidur di luar, di mana dia merasa lebih bebas dan tidak harus terikat pada jadwal yang ketat. Sejak muda, Pak Sony tidak pernah menikah. Dia telah menjalani hidup sendirian, tanpa keluarga dekat atau teman yang bisa dia andalkan. Kehidupan cintanya yang kosong bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena keputusan hidup yang membuatnya memilih kesendirian. Dia selalu merasa bahwa dia lebih cocok untuk hidup bebas dan mengikuti jalannya sendiri. Jauh dari ikatan keluarga dan hubungan yang rumit sehari-harinya, Pak Sony sering mencari sisa makanan di tempat sampah atau di luar restoran-restoran kecil. Di pagi hari, dia biasanya menemukan beberapa potong roti atau nasi yang masih bisa dimakan. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan kehidupan seadanya ini, dan meskipun kondisi fisiknya tidak sekuat dulu, semangatnya tidak pernah pudar. Namun, masyarakat seringkali melihat Pak Sony dengan tatapan sinis. Dia sering dianggap gila, terutama karena penampilannya yang kotor dan penampilannya yang acak-acakan. Orang-orang jarang menganggapnya lebih dari seorang pengemis yang merepotkan, dan seringkali mereka menjauhinya. Meski begitu, Pak Sony tidak pernah marah atau merasa tersinggung. Dia hanya menjalani hidupnya dengan cara yang dia pilih, dan dia percaya pada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Pak Sony memiliki kebiasaan unik yang membedakannya dari pengemis lainnya. Setiap kali dia mendapatkan sisa makanan, dia selalu menyisihkan sebagian untuk dibagikan kepada pengemis lain yang dia temui. Dia percaya bahwa kebaikan harus dilipat gandakan, dan meskipun dia sendiri dalam keadaan kekurangan, dia merasa bahwa membantu orang lain adalah cara untuk menjaga martabatnya. Pak Sony juga memiliki sebuah buku kecil yang dia bawa kemanapun dia pergi. Buku itu adalah catatan harian yang sederhana, di mana dia menulis cerita-cerita kecil tentang kehidupannya, mimpi-mimpinya, dan pelajaran yang dia pelajari dari pengalaman sehari-hari. Buku itu bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga cara untuk menjaga pikirannya tetap tajam dan hatinya tetap tenang di tengah kerasnya kehidupan di jalanan. Meskipun hidupnya penuh kesederhanaan, Pak Sony memiliki keyakinan yang mendalam tentang arti kehidupan dan kebajikan. Dia sering berhenti sejenak di tempat-tempat yang tenang, seperti taman-taman kecil atau tepi sungai, dan merenung tentang segala sesuatu yang dia alami. Dia merasa bahwa hidup di jalanan mengajarinya banyak hal, dan dia bersyukur atas setiap hari yang dia jalani. Meskipun penuh tantangan dengan segala kesederhanaan dan kekurangan yang dimilikinya, Pak Sony menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki kekayaan atau status sosial, dia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah hati yang tulus dan sebuah jiwa yang tidak pernah kehilangan harapan. Dan itulah yang membuat Pak Sony menjadi sosok yang istimewa di tengah-tengah keramaian kota Semarang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Semarang, di mana matahari bersinar terang dan udara terasa hangat, Pak Sony melanjutkan rutinitas hariannya. Langkahnya yang lambat namun mantap membawanya menyusuri jalan utama kota. Sementara lalu lintas pagi mulai ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja, Pak Sony bergerak dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah lama hidup di jalanan. Hari itu terasa sedikit berbeda. Angin yang berhembus lembut membawa aroma khas kota yang baru saja terjaga dari tidur malamnya. Tumpukan daun kering yang tertiup angin dan menempel di tepi jalan menambahkan sentuhan warna pada pemandangan pagi tersebut. Pak Sony, dengan matanya yang tajam meskipun sudah menua, memperhatikan sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan. Ketika melintasi sebuah tumpukan daun yang mengering, Pak Sony melihat sesuatu yang tidak biasa. Di bawah tumpukan daun kering tersebut, ada sebuah dompet yang tergeletak. Dompet itu tampak agak kotor dan usang, namun bentuknya masih jelas terlihat di antara dedaunan. Dengan rasa penasaran yang timbul, Pak Sony berhenti dan merunduk untuk mengambilnya. Saat ia memungut dompet itu, rasanya seperti menemukan harta karun yang tersembunyi. Dengan hati-hati, ia membuka dompet tersebut di tempat yang lebih terang, di mana sinar matahari dapat menerangi isi di dalamnya. Ternyata, isi dompet itu jauh lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan.
di dalam dompet terdapat sejumlah uang tunai yang mencapai jutaan rupiah. Uang tersebut terlipat rapi dalam beberapa lembar, menunjukkan betapa berharganya dompet ini. Selain uang, ada juga beberapa kartu penting seperti KTP, kartu kredit, dan kartu-kartu identitas lainnya. KTP itu menunjukkan nama dan alamat seseorang yang tampaknya cukup penting. Pak Sony memeriksa isi dompet dengan seksama. Dia bisa merasakan berat dompet yang penuh dengan uang, dan pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Ia bisa saja merasa tergoda untuk mengambil uang tersebut, mengingat betapa sulitnya hidup di jalanan dan betapa besar uang itu bagi seseorang seperti dia. Namun, meskipun keinginan untuk memiliki sesuatu yang bernilai besar itu ada, hati Pak Sony tetap teguh dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang dimilikinya. Pak Sony mengingat prinsip hidupnya yang telah lama dia pegang, untuk selalu melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam hidupnya yang penuh dengan keterbatasan, dia belajar bahwa kebaikan sejati datang dari niat tulus, bukan dari seberapa banyak yang kita miliki. Dompet ini, dengan segala isinya, adalah kesempatan bagi Pak Sony untuk menunjukkan integritasnya. Setelah memutuskan untuk mengembalikan dompet yang ditemukannya, Pak Sony merasa tergerak untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Ia memeriksa KTP yang ada di dalam dompet dengan teliti. Nama pemiliknya adalah Nyonya Amanda Putri, seorang wanita yang tampaknya berasal dari kalangan atas, dan alamat yang tertera berada di kawasan elit di Semarang, Jalan Cendana. Nomor 45 Jalan Cendana adalah salah satu kawasan yang dikenal dengan villa-villa mewahnya, taman-taman yang terawat, dan fasilitas yang sangat baik. Ini adalah tempat yang jauh berbeda dari lingkungan sehari-hari Pak Sony yang penuh dengan kesederhanaan dan kehidupan di pinggiran kota. Alamat ini bukan hanya jauh dari tempat tinggalnya, tetapi juga mencerminkan dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang ia kenal. Dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, Pak Sony memulai perjalanannya menuju Jalan Cendana. Terik matahari pagi mulai menyengat kulitnya, dan langkahnya terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun rasa lelah mulai merayap ke dalam tubuhnya, Pak Sony tidak menyerah. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebaikan, dan itu memberikan dorongan bagi semangatnya. Pak Sony melalui berbagai jalan yang berbeda dari jalan-jalan kecil yang biasa dia lewati. Jalan-jalan di kawasan elit ini bersih dan rapi, dengan pepohonan yang ditanam dengan teratur di sepanjang trotoar. Bangunan-bangunan megah berdiri kokoh, dan pagar-pagar tinggi melindungi rumah-rumah yang indah. Kontras yang jelas antara kehidupan di kawasan ini dan kehidupan Pak Sony sehari-hari sangat mencolok. Sepanjang perjalanan, Pak Sony beristirahat sejenak di beberapa titik. Ia duduk di bangku taman atau di tepi trotoar, mengambil napas dalam-dalam, dan meneguk air dari botol yang ia bawa. Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan beberapa orang yang lewat, meminta petunjuk arah jika diperlukan. Meskipun banyak yang tampak tidak begitu peduli dengan kehadirannya, beberapa orang yang baik hati memberikan arahan dan bahkan memberikan minuman atau makanan kecil. Saat Pak Sony akhirnya tiba di Jalan Cendana, dia merasa terkesima oleh pemandangan di sekelilingnya. Jalan ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan rumah-rumah yang indah dengan taman-taman yang tertata rapi. Suasana di sini sangat tenang dan damai, jauh berbeda dari kebisingan dan kesibukan jalan-jalan di pinggiran kota. Pak Sony merasakan kekaguman dan keheranan dalam dirinya, tetapi ia tetap fokus pada tujuannya. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan menuju Jalan Cendana, Pak Sony akhirnya sampai di depan sebuah villa megah yang terletak di nomor 45. Meskipun kelelahan melanda tubuhnya, semangat untuk mengembalikan dompet yang ditemukan tetap menyala. Villa ini adalah salah satu rumah yang paling mencolok di kawasan tersebut. Dikelilingi oleh pagar tinggi yang dipenuhi tanaman merambat hijau dan taman-taman yang tertata dengan rapi, Pak Sony berdiri di depan gerbang villa, merapikan sedikit penampilannya meskipun usaha itu tampak sia-sia. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu gerbang besar yang terbuat dari besi tempah. Setelah beberapa ketukan, seorang wanita dengan penampilan anggun dan berbusana mewah membuka pintu. Rambutnya terikat rapi dalam gaya yang elegan, dan gaun yang dikenakannya tampak mahal dan modis. Wanita itu memandang Pak Sony dengan tatapan penuh kekaguman sekaligus sinis. Penampilannya yang lusuh dan kotor tampak sangat kontras dengan kemewahan sekelilingnya. Ada sedikit rasa jijik di wajahnya saat ia menilai Pak Sony dari atas hingga bawah, sebelum akhirnya menatapnya dengan ekspresi yang tidak ramah. "Ya, ada apa?" tanya wanita itu dengan nada yang dingin dan sedikit menyinggung. Pak Sony berusaha untuk tetap tenang dan sopan, meskipun rasa gugup mulai menyelimuti dirinya. "Selamat pagi, Nyonya. Nama saya Pak Sony. Saya menemukan dompet ini di jalanan dan ingin mengembalikannya kepada Anda."
Saya menemukan alamat di dalam KTP, dan saya kira ini adalah cara yang tepat untuk mengembalikannya. Wanita itu mengambil dompet dari tangan Pak Sony dengan hati-hati, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan rasa syukur. Sebaliknya, dia memandang Pak Sony dengan nada sinis. Dompet ini? Oh, jadi Anda adalah pengemis yang menganggap dirinya pahlawan? Dan apa yang membuat Anda merasa Anda berhak untuk datang ke sini dengan penampilan seperti itu? Pak Sony merasa tersentuh oleh kata-kata kasar wanita tersebut, tetapi ia tetap berusaha untuk menjaga ketenangannya. Nyonya, saya hanya ingin mengembalikan apa yang bukan milik saya. Saya tahu mungkin penampilan saya tidak sesuai dengan tempat ini, tetapi niat saya tulus. Wanita itu mendengus, tidak menunjukkan sedikitpun rasa empati. Anda tahu, ada banyak cara untuk mendapatkan uang di luar sana. Tidak perlu datang ke rumah orang dengan cara seperti ini. Saya tidak mengerti mengapa Anda merasa perlu mengembalikan dompet ini, kecuali jika Anda ingin menunjukkan betapa baiknya Anda. Pak Sony merasa sakit hati mendengar hinaan tersebut, namun dia menahan diri. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar, Nyonya. Jika Anda merasa tidak memerlukan bantuan saya akan pergi. Namun, saya berharap Anda bisa melihat niat saya di balik tindakan ini. Wanita itu merespon dengan nada yang semakin tajam. Cepat pergi dari sini sebelum saya memanggil polisi. Saya tidak perlu masalah dari orang seperti Anda. Ketika Pak Sony mulai melangkah pergi dari villa megah itu, dia merasa seolah hatinya dirobek oleh hinaan dan caci maki wanita kaya tersebut. Kerumunan tetangga yang penasaran mulai berkumpul di sekeliling villa, menyaksikan pertengkaran yang berlangsung. Suasana menjadi semakin tegang. Dengan semua mata tertuju pada Pak Sony dan wanita kaya itu, Pak Sony, meskipun merasa terluka, berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa tindakannya harus tetap berbicara lebih keras daripada kata-kata yang menyakitkan. Dengan hati yang penuh perasaan dan suara yang bergetar lembut, dia berbalik dan berkata, Nyonya, saya hanya seorang pengemis yang hidup di jalanan. Saya tidak memiliki banyak hal, tapi satu hal yang saya miliki adalah keyakinan untuk selalu melakukan yang benar. Saya tahu mungkin penampilan saya tidak sesuai dengan tempat ini, tetapi saya percaya bahwa apa yang kita miliki tidak membuat kita lebih baik dari orang lain. Saya hanya ingin mengembalikan sesuatu yang bukan milik saya. Dalam hidup ini, apa artinya semua kekayaan dan kekuasaan jika kita tidak bisa menunjukkan kebaikan dan penghargaan kepada sesama manusia? Kata-kata Pak Sony menggantung di udara, penuh dengan rasa kejujuran dan kebajikan. Wanita kaya itu tampak tertegun. Mulutnya terbuka sedikit, tidak bisa membalas kata-kata Pak Sony. Pandangan sinis dan merendahkan yang tadinya menghiasi wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa malu dan kesadaran yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang dianggap rendah seperti Pak Sony bisa memiliki kebanggaan dan integritas yang begitu tinggi. Para tetangga yang mulai mengumpul semakin memperhatikan, dan beberapa dari mereka mulai berbicara dengan nada marah dan sinis terhadap wanita kaya itu. Mereka merasa terinspirasi oleh keberanian dan kebaikan hati Pak Sony. Lihatlah, betapa menyedihkannya sikap wanita ini, ujar seorang tetangga dengan nada kecewa. Dia tidak layak mendapatkan penghormatan atau kebaikan dari siapapun setelah perlakuan seperti ini. Pengemis ini, dengan semua kesederhanaannya, telah mengajarkan kita lebih banyak tentang kemanusiaan daripada orang yang hidup dalam kemewahan, tambah tetangga lainnya dengan nada penuh simpati. Dia menunjukkan pada kita arti sejati dari integritas dan rasa hormat. Sementara itu, wanita kaya itu berdiri di depan pintu villa, wajahnya semakin memerah karena malu. Dia merasa tertekan oleh perhatian publik dan kata-kata Pak Sony yang begitu mendalam. Meskipun dia berusaha untuk menunjukkan ketegasan dan kepastian, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang semakin meresap ke dalam dirinya. Pak Sony terus melangkah menuju jalanan, meninggalkan villa dan kerumunan yang sedang memperdebatkan sikap wanita kaya. Di sepanjang perjalanan kembali, dia merasakan campuran perasaan, rasa sakit karena perlakuan yang diterimanya, tetapi juga rasa damai karena telah melakukan sesuatu yang benar. Para tetangga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai mendekati Pak Sony untuk menawarkan bantuan dan dukungan. Beberapa dari mereka memberikan uang, makanan, atau bahkan hanya kata-kata hangat untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas keberanian dan kebaikan Pak Sony. Mereka berbicara dengan penuh empati, memastikan bahwa Pak Sony merasa dihargai dan diterima. Pak Sony, meskipun merasa sedih dan kecewa, merasa sedikit terhibur oleh dukungan dari komunitasnya. Dia merasakan bahwa tindakannya telah membuat perbedaan, dan bahwa niat baiknya telah memberikan dampak positif bagi banyak orang. Dia kembali melanjutkan hidupnya dengan kepala tegak,
Tetap setia pada prinsipnya dan percaya bahwa tindakan-tindakan kecil yang penuh niat baik tetap memiliki arti yang besar. Di sisi lain, wanita kaya itu mulai merenungkan tindakan dan kata-katanya. Kesadaran tentang betapa buruknya sikapnya mulai meresap, dan dia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang dia pegang selama ini. Meskipun tidak ada perubahan sikap yang langsung terlihat, peristiwa tersebut meninggalkan jejak yang mendalam dalam dirinya, membuka matanya terhadap realitas dan empati yang selama ini dia abaikan. Para tetangga di sekitar villa terus membicarakan kejadian tersebut, dan beberapa dari mereka bahkan mengunjungi Pak Sony di tempat-tempat yang sering dia kunjungi, menawarkan bantuan dan dukungan lebih lanjut. Mereka merasa bahwa tindakan Pak Sony adalah contoh yang patut diikuti, dan mereka ingin memastikan bahwa kebaikan hati dan integritas masih dihargai di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Dengan demikian, kehidupan Pak Sony kembali ke rutinitas sehari-hari. Tetapi pengalaman di villa mewah tersebut telah meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya dan dalam masyarakat. Dia tetap menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan bahwa tindakan-tindakan kecil yang penuh dengan niat baik dapat membawa perubahan besar, dan bahwa integritas serta kebaikan hati adalah hal-hal yang tidak ternilai harganya.